Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Samsinar, SPD, SE, MSI, Akasiai, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Seminar Akuntansi. Baik, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengolahan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS pada SD Negeri 115 Upo, Kecamatan Ajangala, Kabupaten Bone. Sahri Ramadhani dengan NIM 1992-14-0012, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Adapun dosen pembimbing 1 yaitu Asar Anwar, SE, MSI, Akasiai, dan untuk pembimbing 2 Muhammad Idrus, SE, MSI, Akasiai. Pendahuluan yang pertama terdiri dari latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Di era globalisasi, pendidikan menjadi suatu yang mahal bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau ekonomi rendah. Rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok miskin adalah biaya pendidikan. Pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pendanaan pendidikan. Salah satu program pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar yang berasal dari sumber dana adalah program bantuan dana BOS. Pengolahan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam mengelola keuangan di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan keuangan menjadi lebih berkualitas dan dapat dipercaya. Selain akuntabilitas, juga adanya transparansi yang dilakukan sekolah terhadap semua yang berkaitan dengan dana BOS. Transparansi artinya terbuka, yang menandakan bahwa pengolahan dana sekolah memang harus bersifat terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas terhadap pengolahan dana bantuan operasional sekolah pada SD Negeri 115 Upo, Kecamatan Ajangala, Kabupaten Bone. Kedua, bagaimana penerapan prinsip transparansi terhadap pengolahan dana bantuan operasional sekolah pada SD Negeri 115 Upo, Kecamatan Ajangala. Untuk tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas terhadap pengolahan dana bantuan operasional sekolah pada SD Negeri 115 Upo, Kecamatan Ajangala, Kabupaten Bone. Kemudian, untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi terhadap pengolahan dana bantuan operasional sekolah pada SD Negeri 115 Upo, Kecamatan Ajangala, Kabupaten Bone. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, manfaat praktis, yaitu bagi peneliti untuk memperluas wawasan peneliti tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan bantuan operasional sekolah. Yang kedua, manfaat bagi pemerintah diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemberian dana bantuan operasional sekolah. Manfaat bagi sekolah diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam rangka pengolahan dana bantuan operasional sekolah agar lebih transparan dan akuntabel. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk referensi penelitian selanjutnya dan dapat menambah serta mengembangkan pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengolahan dana bantuan operasional sekolah. Untuk tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Yang pertama, akuntabilitas. Definisi akuntabilitas. Akuntabilitas menurut Mardiasmo pada tahun 2024, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Yang kedua yaitu tujuan akuntabilitas. Menurut Slamet Suryanto 2005, tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya pertanggungjawaban atas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan sekolah lebih baik dan dapat dipercaya. Kemudian, manfaat akuntabilitas. Menurut Waluyo 2007, upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksud untuk memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi, mendorong terciptanya transparansi dan organisasi, mendorong partisipasi masyarakat, menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan, mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja, mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif, serta peningkatan disiplin, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemudian indikator akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019, sebagai salah satu bagian dari pertanggungjawaban keuangan sekolah, wajib memperhatikan aspek yang meliputi pembukuan dan pelaporan. Untuk transparansi, definisi transparansi. Menurut Ardianto 2007, transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari segala lapisan masyarakat dalam proses pengolahan sumber daya luas mencakup publik. Adapun tujuan transparansi, menurut Warren Bennis 2009, tujuan transparansi yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pengelola dan pemangku kepentingan. Untuk manfaat transparansi, menurut Sri Minarti 2011, manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa, dan warga sekolah melalui penyedia informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Untuk indikator transparansi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam mengelola program dana BOS, sekolah harus mempublikasikan dokumen pendukung transparansi secara lengkap. Dokumen yang wajib dipublikasikan yaitu realisasi penggunaan dana bersumber dana dan rekapitulasi realisasi penggunaan dana. Bantuan operasional sekolah atau BOS. Definisi dana BOS. Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Untuk selanjutnya, tujuan bantuan operasional sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Waktu penyaluran dana BOS, penyaluran dana BOS reguler dilakukan secara bertahap yaitu penyaluran tahap pertama, penyaluran tahap kedua, dan penyaluran tahap ketiga. Kemudian bentuk penggunaan dana BOS yaitu penerima peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksana kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksana kegiatan atau evaluasi pembelajaran, pelaksana administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyedia alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, dan penyaluran kegiatan yang mendukung lulusan, dan pembiayaan honor. Kemudian untuk pelaporan dana BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dalam ketentuan melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, laporan audit tiap tahap ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, komite sekolah,
Dan kemudian sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian terakhir, sekolah yang harus mempublikasikan semua laporan baik penerima penggunaan dan pengeluaran. Kemudian pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinir berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Kemudian untuk peneliti sebelumnya yaitu ada Delva Indasari pada tahun 2021 tentang analisis akuntabilitas dan transparansi pengolahan dana bantuan operasional sekolah studi kasus pada salah satu SD negeri di Binjai Utara. Kemudian Yuliani Ismail pada tahun 2019 tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengolahan dana bantuan operasional sekolah terhadap partisipasi orang tua siswa SMA Negeri 1 Luwu Utara. Kemudian yang ketiga ada Masyita Maraja pada tahun 2019 tentang akuntabilitas pengolahan dana bantuan operasional sekolah tadi kasus pada SD Negeri 41 Irwe Kabupaten Baru. Untuk kerangka konseptual, akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam pengolahan dana bantuan operasional sekolah. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah. Untuk gambar kerangka konseptual bisa dilihat pada layar. Kemudian untuk metode penelitian, variabel pada penelitian ini, variabel X terdiri dari variabel X dan variabel Y. Variabel X yaitu akuntabilitas sebagai variabel X1 dan transparansi sebagai variabel X2. Dan untuk variabel Y yaitu penggunaan dana. Untuk desain penelitian bisa dilihat pada layar. Kemudian untuk definisi operasional, akuntabilitas adalah kewajiban pihak memegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak memberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Transparansi adalah keterbukaan dan menyeluruh yang memungkinkan keterlibatan aktif dari semua tingkat masyarakat dalam proses pengolahan sumber daya yang luas termasuk masyarakat umum. Dana operasional sekolah atau dana BOS adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi satuan pendidikan yang digunakan untuk menandai seluruh kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung terlaksananya program wajib belajar. Untuk pengukuran variabel, indikator akuntabilitas penggunaan dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022 sebagai salah satu bagian dari pertanggungjawaban keuangan wajib memperhatikan aspek yaitu pengumpulan dan pelaporan. Untuk transparansi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2022, dokumen yang wajib dipublikasikan oleh sekolah adalah rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan guru di SD Negeri 115 Kecamatan Ajang Ala, Kabupaten Bone. Untuk sampel dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah pada SD Negeri 115 Kecamatan Ajang Ala, Kabupaten Bone. Untuk teknik pengumpulan data yaitu terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Samsinar SPD SE MSI AKSIE selaku dosen mata kuliah seminar akuntansi serta teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menyampaikan seminar proposal saya mengenai analisis kinerja berbasis value for money pada Puskesmas Desa Sabang. Adapun nama saya Selviani dengan NIM 1992-140013, program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Untuk pendahuluannya, yang pertama latar belakang. Sektor publik merupakan bentuk layanan yang disediakan publik ada 3, yaitu pelayanan administrasi, pelayanan jasa, dan pelayanan barang. Salah satu bentuk pelayanan jasa yang disediakan pemerintah dalam bentuk bidang kesehatan adalah adanya puskesmas di setiap desa. Puskesmas membutuhkan sistem pengukuran kinerja untuk menilai kinerja setiap unit pelayanan dari puskesmas. Salah satu cara mengukur kinerja pelayanan kesehatan di puskesmas adalah dengan menggunakan konsep value for money. Yang kedua, mengenai rumusan masalah. Jadi, untuk rumusan masalah pada proposal kali ini yaitu bagaimana kinerja pelayanan publik berbasis value for money pada Puskesmas Desa Sabang. Adapun untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kinerja pelayanan publik berbasis value for money pada Puskesmas Desa Sabang. Untuk manfaat hasil penelitian yang pertama ada manfaat praktis. Untuk manfaat praktis sendiri itu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pemerintahan mengenai konsep value for money dan penerapan dalam sektor pemerintah. Untuk manfaat teoritis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi peneliti, yang kedua ada bagi Puskesmas Desa Sabang, dan yang ketiga ada bagi alma mater UNM. Yang kedua mengenai tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Untuk tinjauan pustaka yang pertama ada kinerja. Yang pertama definisi kinerja. Secara umum terdapat berbagai macam definisi mengenai kinerja. Kinerja sendiri menurut Amstar dan Baron Wibowo, kinerja merupakan pekerjaan yang berkontribusi pada ekonomi dan memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan strategis, kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua mengenai pengukuran kinerja organisasi sektor publik, yaitu untuk menilai kualitas pelayanan sektor publik diberikan oleh organisasi sektor publik perlu dilakukan pengukuran kinerja menurut Mahmudi 2010. Yang ketiga, tujuan pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, untuk menentukan tingkat keberhasilan organisasi. Yang kedua, memberikan kesempatan belajar bagi karyawan. Yang ketiga, untuk memberikan peningkatan kinerja mereka selama periode berikutnya. Yang keempat, memberikan kepuasan penghargaan dan hukuman dengan pertimbangan yang cermat. Yang kelima, mendorong karyawan untuk semangat. Yang terakhir, membuat akuntabilitas publik lebih mudah. Tinjauan pustaka yang kedua mengenai pelayanan publik. Yang pertama itu mengenai pengertian pelayanan publik. Menurut Pasalong 2010 menyatakan pelayanan publik pada dasarnya adalah apa yang dilakukan seseorang dalam suatu kelompok atau organisasi untuk membantu orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun standar pelayanan publik ada 6. Yang pertama mengenai metode administrasi, yang kedua waktu penyelesaian, yang ketiga biaya layanan, yang keempat produk jasa, yang kelima prasarana dan sarana, yang keenam itu kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan. Untuk tinjauan pustaka yang ketiga mengenai value for money.
Adapun pengertian value for money adalah konsep manajemen untuk organisasi sektor publik yang didasarkan pada 3 komponen utama. Yang pertama efektivitas, kedua ekonomi, dan yang ketiga efisiensi di sektor organisasi pemerintah. Nilai uang menjadi dasar pengukuran kinerja. Adapun manfaat implementasi value for money pada sektor publik, yang pertama meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan memastikan bahwa mereka memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Yang kedua, meningkatkan standar pelayanan publik. Yang ketiga, mengurangi biaya layanan melalui pemanfaatan input dan efisiensi biaya. Yang keempat, pengeluaran yang lebih diarahkan untuk melayani kepentingan publik. Yang terakhir, untuk menyadarkan masyarakat bahwa akuntabilitas publik dimulai dari dana publik. Adapun untuk indikator value for money, ada 2. Yang pertama indikator alokasi biaya, yaitu ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas layanan, hubungan antara sumber daya unit organisasi input, yaitu staf, upah, dan biaya administrasi. Kemudian untuk langkah-langkah pengukuran value for money menggunakan 3. Yang pertama pengukuran ekonomi, yang kedua pengukuran efisiensi, dan yang ketiga pengukuran efektivitas. Adapun kerangka konseptual, dalam kerangka konseptual ini akan menggambarkan alur penelitian ini mengenai fokus penelitian dalam menganalisis kinerja pelayanan sektor publik pada Puskesmas Desa Sabang dengan penerapan konsep berbasis value for money. Hal tersebut bertujuan agar bisa menambah value pada kinerja pelayanan dan efisiensi pada instansi tersebut. Dapat digambarkan pada bagan yang ditampilkan pada slide. Adapun untuk metode penelitian, yang variabel penelitian dan desain penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Menurut Sugiono 2013, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis kinerja berbasis value for money pada Puskesmas Desa Sabang. Variabel yang digunakan yaitu value for money sebagai variabel bebas atau independen, variabel dengan simbol X, dan kinerja pelayanan sebagai variabel simbol Y. Untuk desain penelitian dapat dilihat pada bagan yang disampaikan pada slide. Yang kedua, ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Untuk menghindari salah penafsiran atas variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi kerancuan makna yang membingungkan, maka penulis merumuskan definisi operasional sebagai berikut. Yang pertama, value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada sektor organisasi pemerintah. Yang kedua, pengukuran kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan mengenai suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam suatu organisasi. Yang ketiga, pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia pelayanan publik untuk mencapai kepuasan dan kualitas dalam pelayanan prima. Adapun untuk populasi dan sampel, yang pertama populasi, menurut Sugiono 2013, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Puskesmas Desa Sabang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun untuk sampel menurut Sugiono 2013, sampel adalah bagian dari jumlah yang karakteristiknya yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel merupakan sebagian dari populasi untuk mewakili karakteristik populasi yang diambil untuk keperluan penelitian.
Adapun untuk teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan 4 teknik. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, dan yang keempat dokumentasi. Adapun teknik analisis data, analisis statistik, deskriptif, kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif analisis method, yaitu dengan menerapkan konsep pengukuran value for money dalam pengukuran kinerja pelayanan puskesmas desa Sabang. Kemudian dengan menganalisis unsur-unsur value for money, yaitu dengan menghitung tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari realisasi anggaran puskesmas dan jumlah pasien. Sekian dari pemaparan proposal penelitian saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Samsiner SPD SE MSI AKSIE selaku dosen mata kuliah seminar akuntansi. Baik, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Saya Andini dengan NIM 199214121, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Bab 1, yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan adalah aspek penting dalam pengembangan suatu daerah karena pendidikan sebagai pencipta sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai peranan pemerintah dalam mendorong keberlangsungan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, maka salah satunya adalah dengan adanya dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dana bantuan operasional sekolah adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang disalurkan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar di NISN pada Dapodik. Berdasarkan penyelenggaraan dana BOS, salah satu penuhnya keberhasilan dan keberlanjutan pendidikan serta proses pembelajaran di sekolah adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai. Dalam proses pembenahan, sarana dan prasarana perlu dilakukan peninjauan awal seperti perencanaan sarana dan prasarana apa yang akan dibenahi, kesesuaian antara besaran anggaran dana yang akan digunakan dengan kualitas sarana dan prasarana yang terwujud. Pelaksanaan pembenahan yang sesuai dengan perencanaan anggaran diperlukan pengelolaan keuangan sekolah yang transparan, jelas, dan lengkap agar terciptanya keefektivitasan pengelolaan keuangan sekolah sehingga kegiatan pembelajaran belajar lancar dan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Nrekang. Yang kedua adalah bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Nrekang. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Nrekang. Yang kedua adalah mengetahui dan memahami bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Nrekang. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat teoritis yang pertama menempah pemahaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan khususnya pada pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua adalah sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini. Manfaat praktis yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi pihak sekolah dalam mengolah dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah agar terciptanya suatu efektivitas pengelolaan dana. Yang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. A. Tinjauan pustaka. B. Penelitian terdahulu. Pada tinjauan pustaka yang akan dibahas adalah pengertian efektivitas. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif yang berhasil dengan baik. Kamus Ilmiah People mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah daya guna keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melakukan tujuan dengan tujuan yang ingin dicapai secara
Singkatnya, efektivitas adalah upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan. Kemudian, pengertian dana bantuan operasional. Dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS merupakan suatu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu sekolah di seluruh Indonesia agar dapat memberikan pelayanan dan pembelajaran yang optimal. Dana tersebut kemudian dipergunakan untuk melengkapi serta memelihara sarana dan prasarana sekolah dan peralatan lainnya untuk menunjang keberlanjutan proses belajar mengajar dengan lancar. Kemudian tujuan bantuan operasional sekolah, yaitu menanggung semua pembiayaan pendidikan operasional sekolah untuk semua peserta didik yang kurang mampu pada taraf pendidikan dasar, baik swasta maupun negeri. Yang kedua, menanggung semua pembiayaan bagi seluruh peserta didik negeri, MTS negeri, dan MA negeri. Dan yang ketiga adalah meringankan beban biaya pendidikan operasional sekolah bagi peserta didik pada madrasah swasta. Kemudian, pengelolaan dana BOS. Dalam proses perencanaan pengelolaan dana BOS, instansi yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS adalah kepala sekolah selaku penanggung jawab bendahara sekolah, sebagian dewan guru, dan dewan pendidikan. Proses perencanaan dimulai dengan penyusunan RKAS oleh pengawas sekolah, guru, dan tim administrasi komite sekolah. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan sekolah dan berperan dewan guru dan dewan sekolah. Proses penyusunan RKAS dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah untuk tahun depan, dilanjutkan dengan penyusunan anggaran. Tim kemudian menyebarluaskan informasi kepada kepala sekolah, guru, dan dewan sekolah. RKAS kemudian dimunculkan di papan sekolah. Semua warga sekolah bisa mengetahui anggarannya. Kemudian definisi sarana dan prasarana sekolah. Dalam buku tentang pengelolaan sarana prasarana pendidikan, sarana adalah alat seperti ruangan, buku, perpustakaan, dan laboratorium yang secara langsung dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan, dan prasarana adalah alat yang tidak dapat secara langsung mendukung tercapainya tujuan pendidikan, sasaran, tempat, lapangan olahraga, uang, dan lain-lain. Kemudian klasifikasi sarana dan prasarana sekolah, yaitu berdasarkan habis atau tidaknya, dibagi menjadi dua, menjadi sarana pendidikan habis pakai dan sarana pendidikan permanen. Yang kedua adalah berdasarkan bergerak atau tidak. Yang ketiga adalah berdasarkan kaitannya sarana dan proses pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu perangkat pembelajaran, bahan pembelajaran, dan media pembelajaran. Kemudian penelitian terdahulu. Yang pertama adalah analisis pengelolaan dana BOS pada suatu pendidikan dasar di kota Mobagu pada 2017. Kedua adalah analisis dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan kualitas kelengkapan fasilitas 2018. Yang ketiga adalah efektivitas pengelolaan dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan di NEM 3 Banda Aceh pada 2020. Dan yang keempat adalah dana BOS dalam meningkatkan kualitas kelengkapan fasilitas sekolah di UPPD SDN 596 baru pada tahun 2022. Bab 3, yaitu metode penelitian. Variabel penelitian, efektivitas pengelolaan dana BOS sebagai variabel X dan sarana dan prasarana sekolah sebagai variabel Y. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian, pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Nrekang, Kabupaten Nrekang, Kecamatan Amperaja. Penentuan informan dalam penelitian kualitatif, istilah informan penelitian atau sumber data digunakan oleh satu orang atau lebih yang dianggap mewakili kepentingan data penelitian.
Kemudian teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data, yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan. Itulah tadi presentasi dari proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.